Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Livia Zahra dari kelas akuntansi semester 2 dengan nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan soal P13.1A sampai P13.5A. Jadi langsung aja, di sini ada soal P13.1A. Itu di sini ada keterangannya, ini transaksi. Terus di sini ada statement of cash flow activity effect. Terus di sini dia masuknya tuh cash inflow, outflow, or no effect gitu. Nah, langsung aja. Jadi yang A itu ada recorded depreciation expense on the plan asset. Itu dia tuh masuknya ke operating atau O. Jadi di sini dia masuknya tuh no effect gitu. Lalu yang B itu ada recorded and paid interest expense, itu masuknya ke operating, itu dia cash outflow. Terus yang C itu ada recorded cash proceeds from a sale of plan asset, itu masuknya ke investing. Terus di sininya tuh dia masuknya ke cash inflow. Lalu bagian B ada acquired land by issuing ordinary share, itu dia ada non cash, itu dia bagiannya no effect. Terus yang selanjutnya ada paid cash dividend to preferred shareholders, itu dia masuknya ke financing. Di bagian sininya itu dia masuknya cash outflow. Lalu selanjutnya ada distribute a share dividend to ordinary shareholder, itu dia non cash. Terus di sini itu no effect. Lalu selanjutnya ada recorded cash sales, masuknya ke operating. Di sininya cash inflow. Lalu ada recorded sales on account. Di sini ada operating, dia no effect. Lalu ada purchase inventory forecast, itu dia masuknya ke operating, bagian cash outflow. Dan yang terakhir ada purchase inventory on account, itu operating, dia itu no effect. Di sini ada penjelasan ini, yang A itu tadi mencatat biaya penyusutan pada aset pabrik, lalu ada mencatat dan membayar beban bunga, mencatat hasil kas dari penjualan aset pabrik, memperoleh tanah dengan menerbitkan saham biasa, lalu ada membayar dividen tunai kepada pemegang saham preferred, lalu ada membagikan dividen saham kepada pemegang saham biasa, lalu ada mencatat penjualan tunai dan mencatat penjualan secara kredit. Ini buat translatannya gitu. Lalu selanjutnya ada P13.2A. Jadi di sini ada keterangan nih sesuai tahun 2017 sama 2016. Nah, diketahui retained earning tahun 2016 itu 250.000, lalu ada retained earning tahun 2017 itu sebesar 300.000, lalu ada kenaikan retained earning sebesar 50.000, lalu ada dividen tunai atau cash dividend sebesar 16.000, lalu ada dividen saham atau share dividend itu 11.200. Nah, instruksi yang pertama itu ada berapa jumlah laba bersih Cippo Ltd pada tahun 2017. Nah, sini ada akun income summary di debit sebesar 77.200, lalu ada retained earning di kredit sebesar 77.200. Itu dia dapat dari mana? Dari kenaikan ditambah dividen tunai ditambah dividen saham. Jadi dari 50.000 ditambah 16.000 ditambah 11.200, jadi hasilnya 77.200. Lalu yang B ada menentukan arus kas masuk atau keluar yang terkait dengan saham dan dividen. Nah, sini ada ordinary share capital tahun 2016 itu 130.000, tahun 2017 itu 155.000, dan kenaikan itu 25.000. Cash inflow-nya di sini ada cash di debit sebesar 13.800 dan kreditnya ada ordinary share capital, nominalnya sama. Selisih kenaikan saham biasa 25.000 itu dikurangi saham dividen 11.200. Jadi 25.000 itu dikurang 11.200, hasilnya 13.800. Lalu ada cash outflows itu saat diumumkan. Di sini ada retained earning di debit sebesar 16.000 dan dividen payable di kredit, nominalnya sama. Lalu ada cash outflow saat dibayar, itu ada dividen payable di debit sebesar 16.000 dan cash di kredit, nominalnya sama. Nah, instruksi yang terakhir itu ada klasifikasi dalam statement of cash flow. Jadi sini ada transaksi penerbitan saham tunai biasa, jumlahnya 13.800. Jadi klasifikasi dalam arus kas itu adalah financing activity inflow. Lalu ada pembayaran dividen tunai, jumlahnya 16.000.
Klasifikasinya itu adalah financing activity outflow. Lalu yang terakhir ada share dividend non-cash, itu jumlahnya 11.200. Klasifikasinya itu adalah non-cash, dicatat terpisah di laporan keuangan. Terus lanjut soal P13.3A sama P13A, itu dia nyambung, jadi langsung jadi satu. Sini mau jelasin P13.3A dulu. Jadi sudah ada siapkan bagian aktivitas operasi dari laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 30 November 2017 untuk tol BZ menggunakan metode tidak langsung atau indirect method. Jadi sini ada statement of cash flow indirect method itu untuk tahun yang berakhir di bulan November tanggal 30, harusnya tanggal 30. Nah, di sini ada cash flow indirect method. Net income itu sebesar 1.450. Di sini ada adjustment to reconcile net income to net cash. Di sini ada depreciation expense sebesar 85.000. Lalu ada increase in account receivable sebesar 200.000. Sini pakai minus. Lalu ada decrease in inventory sebesar 500.000. Lalu ada increase in prepaid expense sebesar 175.000 pakai minus. Terus ada decrease in account payable pakai minus juga 340.000 dan decrease in accrued expense payable 105.000 pakai minus. Jadi total keseluruhan ini tuh sebesar 235.000 itu pakai minus. Jadi net cash provided by operating activities itu sebesar 1.215.000. Lanjut soal P13.4A itu ada siapkan bagian aktivitas operasi dari laporan arus kas menggunakan metode langsung. Jadi yang tadi itu menggunakan yang metode tidak langsung, sekarang yang metode langsung atau direct method. Perhitungannya itu ada cash receipt from customer, sales revenue itu 7.500.000. Lalu ada increase in account receivable sebesar 200.000, jadi totalnya 7.300.000. Itu dikurang. Lalu ada cashback for operating expense, ada operating expense sebesar 1.150.000. Lalu ada depreciation sebesar 85.000, increase in prepaid 175.000 dan increase in accrued expense sebesar 105.000. Jadi totalnya itu 1.345.000. Lalu ada cashback to supplier, ada COGS. Ada COGS itu 4.900.000. Lalu ada increase in inventory sebesar 500 dan increase in account payable sebesar 340.000. Jadi totalnya adalah 4.740.000. Lalu kita langsung aja buat statement of cash flow-nya direct method untuk tahun yang berakhir bulan November. Sini ada deskripsinya itu ada cash receipt from customer itu 7.300.000. Lalu ada cashback to supplier itu 4.740.000 dan cashback for operating expense itu sebesar 1.345.000. Jadi net cash from operating activities itu sebesar 1.215.000. Lanjut soal P13.5A. Di sini ada income statement dari Ratigan PLC. Nah, langsung aja kita bikin. Di sini instruksinya itu kita menggunakan indirect method. Nah, langsung aja statement of cash flow indirect method untuk tahun yang berakhir sampai Desember tanggal 31. Jadi sini ada cash flow indirect method. Net income itu sebesar 226.000. Lalu ada adjustment to reconcile net income to net cash, depreciation expense 55.000. Lalu ada loss on disposal of plan asset sebesar 25.000. Lalu ada increase in account receivable sebesar 15.000. Ini dia pakai minus. Kenapa bisa minus? Karena account receivable itu mewakili pendapatan yang belum jadi cash, makanya dikurang. Lalu ada increase in account payable itu sebesar 14.000 dan increase income tax payable itu sebesar 6.000. Jadi net cash provided by operating activities itu sebesar 311.000. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.